Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mencibir. Kaisar Yuan Tian, ini benar-benar saatnya bagi Anda untuk datang. Bantu komandan untuk jatuh, putar gelombang kekalahan. Tapi saya sangat penasaran. Itu juga dari klan Wujin. Mengapa saya memotong Wei Lingtian dan kemudian bendera tampan dari Master Angkatan Laut, sehingga kekuatan Kaisar Anda datang? Qin Yichen juga sangat jelas tentang fakta. Kaisar Yuan Tian sedang menunggu, karena Kaisar Yuan Tian tahu bahwa dia telah bertindak secara pribadi sebagai Kaisar Surga. Hanya perlu beberapa saat untuk muncul untuk menyelamatkan semua moral yang kalah. Dan apa yang terjadi setelah Qin Yichen datang ke Tianhe? Dia membunuh Wei Lingtian. Dia menembak. Bai Guanxing juga meledakkan kebijaksanaannya sendiri. Saya berharap tentara Wen Tianguan tidak terkalahkan. Ini semua adalah upaya untuk membayar. Dan semuanya adalah kartu yang meledak. Kaisar Yuan Tian tahu bahwa dia adalah kartu truf dari pengadilan surgawi. Saat kartu trufnya ditembak, dia bisa mengalahkan banyak kartu hall. Jadi dia harus menunggu sampai sekarang. Kaisar Yuan Tian berpikir demikian. Dan Qin Yichen tidak akan terpengaruh oleh sedikit kata-katanya untuk meninggalkan pisaunya dan menyerah. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Tetapi begitu dinyatakan dengan jelas, konsekuensinya dapat dibayangkan. Benar saja, ketika raungan Qin Yichen berakhir, wajah Angkatan Laut Pengadilan Surgawi tiba-tiba berubah. Ya, pisau pencuri ini berasal dari klan Wujin, mengandalkan formasi teleportasi. Dan Yang Mulia, juga berasal dari klan Wujin. Dari segi kekuatan, Yang Mulia bisa menghancurkan pisau pencuri ini dengan satu tangan. Kenapa datang lebih lambat dari pisau pencuri ini? Apakah mungkin menggunakannya sebagai umpan meriam? Namun, Kaisar Yuan Tian tidak bodoh, dan orang banyak yang berdiri di sisinya bahkan lebih setia dan berani. Pisau pencuri. Jangan berubah menjadi hitam dan putih. Apa menurutmu sesama bangsawan surgawi saya adalah tulang rawan seperti Dewa Kaisar Gajah? Permaisuri berbicara dengan marah, dan Kaisar Yuan Tian bahkan lebih sedih dan sedih. Dia bahkan menutupi matanya dengan telapak tangan Kaisar, seolah-olah dia tidak tahan melihat darah Angkatan Laut Surgawi telah menodai Tianhe. Saya tidak kompeten. Baru saja, saya sedang mencari kesempatan untuk membunuh roh Kaisar dari klan Wujin. Tapi Angkatan Laut kehilangan begitu banyak saudara dengan sia-sia. Aku tidak bisa melupakan para pahlawan yang tewas dalam pertempuran. Aku tidak akan membiarkan bendera tampan Tuan Angkatan Laut jatuh. Bahkan, Tuan Angkatan Laut kita tidak kalah sama sekali. Saudara-saudara Angkatan Laut, kamu tidak kalah. Kamu menatap lebar-lebar untuk melihat siapa divisi militer anti pencuri kali ini. Putra Baize. Putra Baize yang brilian. Kamu memblokir Putra Baize. Kamu baik. Dengan ini saya berjanji bahwa kecuali saya jatuh, jika tidak, panji tampan dari Angkatan Laut Surgawi akan abadi. Kaisar Yuan Tian berbicara semakin keras. Suara Kaisar menjadi lebih keras. Dan ketika dia sangat marah, dia menjauhkan telapak tangan Kaisar yang menutupi murid Kaisar, mengungkapkan semburan kekuatan surgawi. Pisau pencuri. Jika kamu ingin membunuh Kaisar Dewa Gajah, bunuhlah. Masalahnya, saya pribadi menempatkan penjaga linen untuk Siang Aiking. Jaga kuburan untuknya. Namun, saya telah kehilangan Siang Aiking, dan saya tidak akan pernah kehilangan saudara laki-laki dari Master Angkatan Laut lagi. Setelah teriakan ini, dapat dikatakan bahwa pendengarnya meneteskan air mata, dan pendengar tergoda. Qin Yichen tidak ragu bahwa jika dia adalah seorang Master Angkatan Laut Surgawi, dia akan berteriak di dalam hatinya, melewati air dan api, dan membalas kebaikan Tuhan. Divisi Angkatan Laut Surgawi juga sangat berani, dengan kesedihan dan kemarahan di mata mereka. Jadi apa yang diinginkan tentara? Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa kinerja Yuan Tiandi masih berlangsung. Tiba-tiba dia melihat ke belakang, dan mata Kaisar bertemu dengan orang-orang kuat dari Angkatan Laut Surgawi. Saudara-saudara Angkatan Laut, katakan padaku, jika kamu bersedia membunuhku kembali. Ini anti pencuri yang membunuh, tidak berani menginjakkan kaki di Tianhe lagi. Lihat di belakangmu. Itulah 30 juta tentara yang telah aku serahkan. Itu sesama jubahmu. Ketika Kaisar Yuan Tian meraung, saya melihat bahwa saya tidak tahu kapan. Tetapi di ujung jauh Tianhe, saya melihat sebuah kapal perang menari. Sepertinya diteleportasi secara ekstrim oleh tirai cahaya. Formasi pertempurannya rapi, dan ombak datang. Qin Yichen melihat lebih dekat. Bukankah ini serangan mendadak terhadap lebih dari 20 juta pasukan suku Wujin? Selain pasukan koalisi dari banyak kaisar, Kaisar Yuan Tian juga memerintahkan permaisuri untuk membentuk puluhan juta pasukan dari suku Fan Ming dan Wei Yang, dan 30 juta tentara lainnya datang dengan marah dan datang untuk mendukung. Kapal perang itu berkobar naik turun, yang sekali lagi menyulut semangat perang yang tinggi di mata Angkatan Laut. Dukungan dari 30 juta tentara. Tahukah Anda, sampai sekarang, Master Angkatan Laut Pengadilan Surgawi mereka masih memiliki tidak lebih dari 30 juta orang. Qin Yichen tampak ceria, melihat Ke Zhen dan Yao Yue Kong menjaga dinding klan kaisar ini. Klan Wujin tidak bisa diserang.
Jadi mereka hanya digunakan oleh Yuan Tiandi untuk kedua kalinya dan dikirim ke Tianhe. Tapi di mata Angkatan Laut Surgawi, ini adalah bala bantuan yang kuat. Yang mulia, 30 juta pasukan juga datang untuk mendukung. Aku melawan barisan depan. Kamu mempersiapkan pasukan. Ikuti aku untuk melawan. Kaisar Yuan Tian sangat marah. Ia membawa bendera Panglima Angkatan Laut di pundaknya dan membunuh dengan marah Kaisar Gunung Yinling Ling Tian. Langsung ingin mengambil nyawa Bai Guanxing. Anak Yuan Tian, kamu bertindak sebagai bakat otodidak. Bai Guanxing menjentikkan senjata Kaisar Bihai. Dan dia bisa membunuh binatang bihai dengan satu pukulan. Apakah ketakutan menghadapi Kaisar Surga? Tanda seru. Bai Guanxing pada awalnya adalah seorang kaisar. Dan kekuatan itu cukup untuk menginjak-injak di Menyuekong di bawah kakinya. Meskipun Kaisar Yuan Tian sangat bergengsi, Bai Guanxing bahkan lebih cemerlang. Anak Baize, kamu sudah melakukan kesalahan sekali. Apakah kamu masih ingin membuat kesalahan lagi dalam hidup ini? Bai Guanxing mencibir, sepertinya ditarik keluar dari amarahnya. Saya benar atau salah? Bahkan tuanmu tidak layak dihakimi. Anak Yuan Tian, konyol. Saat itu, perang kembali pecah. Ke Tiangxuan, yang baru saja kembali ke kapal utama untuk memulihkan diri. Semua tiba-tiba berdiri melihat Angkatan Laut Surgawi yang sekali lagi terbunuh dengan marah. Dan bendera Komandan Angkatan Laut yang berkibar dengan martabat Kaisar. Tolong. Bum bum bum. Ke Tiangxuan naik ke langit dalam kerumunan. Tetapi mereka dapat melihat bahwa moral Angkatan Laut Surgawi telah kembali. Bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Dan jika hanya untuk melawan Angkatan Laut Tianting, dia meminta Tiangwan Erlang untuk tidak takut. Tetapi melihat 30 juta tentara yang ada di kolom. Dan 30 juta tentara yang bergegas untuk membantu, dan kedatangan pribadi dari pasukan tersebut. Yuan Tiandi, tentara Wen Tiangwan malah panik. Ke Tiangxuan melihatnya di matanya, tetapi segera mengangkat kepalanya dan berteriak, apa yang kamu takuti? Anak-anak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kaisar Yuan Tian ada di sini untuk membalikkan keadaan? Itu karena tidak ada anjing elang di surganya. Memaksanya melakukannya sendiri. Setelah Tianhe, ada Nantianmen. Kamu menang sekali sekarang. Jangan lupa level berapa Tuan Bai. Kaisar Yuan Tian, penjahat itu punya ambisi. Angkatan Laut Pengadilan Surgawi berani datang sekali. Bunuh sekali. Jika kamu berani datang 10 kali 100 kali, bunuh mereka 10 kali 100 kali. Pasukan Wen Tiangwan mendapatkan kembali kekuatannya, dan bahkan Putri Wenxing terbang keluar dari Kuai Sui, dan sekali lagi mengambil pistol bendera, dan buru-buru melirik Hua Daoru, yang bekerja sama denganmu, dengan desahan iri, dan memasuki pertempuran. Wanita bodoh. Kupikir kau masih memiliki beberapa jubah kepalawan Feng Fu untuk diganti. Qin Yichen dengan marah membunuh dengan pisau, dan bekerja sama dengan Hua Daoru sudah cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik Kaisar. Ini tidak diragukan lagi, karena dia telah membuktikannya kepada dunia sekali.